Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Hakikatul Ulmia dari kelas 6C NIM 088. Perkenalkan, nama saya Mufidah Tunisa, NIM 1906111001008. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustini Rumnailendra, NIM 176 dari kelas 6. Nama saya Emal Vincent, NIM 177. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila, NIM 178 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan yaitu model kurikulum berdasarkan pengajaran, yaitu di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada subject centered design, yang kedua ada the disciplines design, dan yang ketiga ada the different design. Nah, di sini yang pertama yaitu ada subject centered design. Dengan merupakan bentuk desain yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan dalam subjek centered design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan. Dan yang kedua yaitu ada model the disciplines design. Itu adalah segala bentuk pengembangan dari model kurikulum yang berbasis pada materi atau mata pelajaran dalam tanda kutip subject centered design. Dan yang ketiga yaitu ada the broad free design. Di sini the broad free design secara etimologis yaitu broad berarti luas dan free dapat diartikan bidang, lapangan, medan. Dengan demikian, model ini dapat dipahami sebagai sebuah desain kurikulum yang memiliki atau memperhatikan bidang yang luas. Nah, pada esensinya, model ini berupa menggabungkan 2 atau lebih materi atau mata pelajaran yang dapat menginfremagasi menjadi satu kesatuan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai model administratif. Dalam pengembangan model kurikulum ini dapat disebut juga dari atas ke bawah atau disebut top down atau juga line staff procedure, yang artinya dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim. Yang kedua, ada model grassroots. Dalam pengembangan kurikulum model ini adalah kebalikan dari model administratif, yaitu dimulai dari bawah. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum ini diawali dari gagasan dan ide guru-guru sebagai tim pengajar. Model ini lebih demokratis karena digagas sendiri oleh pelaksana lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil dan spesifik ke yang lebih besar. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan model administratif. Yang pertama adalah pembentukan ide awal yang dilaksanakan oleh para pejabat tingkat atas yang membuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang kedua, membentuk suatu tim panitia pelaksana untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh beberapa anggota yang terdiri dari itu ada ahli pendidikan, ahli kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan, dan pihak dunia kerja. Tim ini bertugas untuk mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya menyusun kurikulum secara opsional yang berkaitan dengan pengembangan tujuan pendidikan maupun pembelajaran, pemilihan dan penyusunan rambu-rambu dan substansi materi pembelajaran, menyusun alternatif proses pembelajaran, dan menentukan penilaian pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum yang sudah selesai disusun, kemudian diajukan dan diperiksa kembali oleh tim pengarah. Tim ini melakukan penyesuaian antara aspek-aspek kurikulum secara terkoordinasi dan menyiapkan secara sistem dalam rangka uji coba maupun dalam rangka sosialisasi penyebarluasan. Setelah perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum tersebut perlu diuji cobakan secara nyata di beberapa sekolah yang dianggap representatif. Pelaksana uji coba adalah tenaga keprofesional yang tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Supaya uji coba tersebut menghasilkan masukan yang efektif, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang fungsinya untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum tersebut berdasarkan pelaksanaan di lapangan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum berdasarkan pengelolaan kurikulum. Yang kedua, yaitu model grassroots. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai model administratif yang dari atas ke bawah, model grassroots ini kebalikan dari administratif, yaitu dari bawah ke atas. Jadi dari unit terkecil hingga ke pusat. Nah, unit terkecil ini adalah guru. Jadi yang memiliki andil sangat penting dalam pengembangan model ini yaitu guru. Di mana guru ini kan terjun langsung di lapangan, menemukan masalahnya langsung di kelas seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, dengan demikian juga dapat memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang ia temui, seperti itu. Sehingga dari penjelasan ini, model ini dapat dikatakan adalah model yang demokratis, seperti itu, teman-teman. Jadi, model ini disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa. Jadi, guru menemukan permasalahan, kemudian menemukan solusi. Nah, ini juga dikembalikan kepada kebutuhan siswanya seperti apa, kebutuhan gurunya seperti apa, kebutuhan sekolahnya seperti apa, dan kebutuhan tujuan pembelajaran dan pendidikan yang ingin dia capai, seperti itu. Jadi, karena dalam model ini tuh guru memiliki andil yang sangat penting, maka dalam penerapan modelnya juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, antara lain yaitu yang pertama, guru itu harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, yaitu guru itu harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, yaitu guru terlibat langsung dalam rumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Dan yang keempat, yaitu guru perlu melakukan banyak ketemuan kelompok dalam pembahasan mengenai kurikulum yang nanti akan berdampak pada pemahaman yang dimiliki oleh guru, serta akan menghasilkan sebuah konsep, tujuan, prinsip, dan sebuah rencana perencanaan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, kemudian ada 3 model implementasi kurikulum yang dikemukakan oleh J.P. Miller dan Weseler pada tahun 1985, yaitu 1. Concern Based Adoption Model atau CBAM. Model CBAM ini menurut Hall, George, dan Rutherford 1975 menjelaskan bahwa concern atau penyikapan adalah sebuah representasi gabungan antara posisi diri, perasaan, pemikiran, serta pertimbangan yang diberikan atas suatu tugas. Kata base mengartikan dasar atau sebuah fondasi, sedangkan adoption adalah pengambilan model yang artinya sebuah rencana atau deskripsi yang menjelaskan mengenai suatu objek, sistem, atau konsep. Nah, dengan demikian, Concern Based Adoption Model atau CBAM adalah sebuah model adopsi yang berbasis penyikapan di mana hal ini merupakan kerangka kerja konseptual yang memberikan penjelasan, deskripsi, dan memprediksi kemungkinan perilaku guru di sekolah saat melakukan sebuah perubahan untuk meningkatkan pembelajaran dengan memberikan inovasi dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum. Nah, CBAM adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui proses pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum, di mana perubahan inovasi ini ada 2 dimensi, yakni tingkatan kepedulian terhadap inovasi dan tingkatan dalam penggunaan inovasi. Nah, CBAM ini merupakan model implementasi kurikulum yang berdasarkan model orientasi aksi, di mana asumsi dasar CBAM ini adalah yang pertama, perubahan adalah proses bukan kejadian yang muncul ketika program baru disampaikan kepada guru. Yang kedua, proses perubahan merupakan pengalaman individual. Hasil dari keberhasilan implementasi adalah perubahan yang terjadi di kelas yang dilakukan masing-masing guru. Dan yang terakhir atau yang ketiga, individu-individu yang ada dalam suatu lembaga harus berubah sebelum lembaga itu berubah. Serta yang terakhir, perubahan dipandang sebagai proses pertumbuhan yang tumbuh secara bertahap. Mulai dari tumbuhnya pengetahuan atau tentang inovasi, menggunakan keterampilan, dan mengembangkan perasaan terhadap inovasi. Penggunaan Concern Based Adoption Model atau CBAM ini cocok digunakan untuk semua mata pelajaran atau untuk bidang-bidang baru sebagai suatu inovasi dan dapat digunakan pada pendidikan dasar sampai pendidikan tingkat tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu The Innovation Profile Model.
Model ini dikembangkan oleh Letwood pada tahun 1982, di mana memungkinkan guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan gambaran yang dianggap menjadi sebuah hambatan dalam melakukan perubahan, sehingga guru mampu mengatasi hambatan yang dirasakan tersebut. Selain itu, pada model ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga memberikan strategi-strategi bagi guru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Terdapat 3 asumsi dasar yang melatar belakangi The Innovation Profile Model, yaitu setiap guru memiliki kesiapan yang berbeda, 2. Implementasi merupakan proses timbal balik, 3. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Inti dari model ini memungkinkan para guru dan perkembangan kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tersebut. Nah, yang ketiga adalah Tori Model. Model ini dikembangkan oleh Gibb, yang dimana fokus utamanya pada perubahan pribadi. Model ini juga menyediakan suatu skala yang dapat membantu guru dalam mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai bentuk harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktek dan menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan yang akan dilakukan. Nah, adapun penjelasan mengenai model Tori yaitu menggugah masyarakat dalam mengatasi perubahan, sehingga dengan adanya model Tori ini diharapkan adanya minat untuk melakukan perubahan terhadap kurikulum. Esensi pada model Tori ini yang pertama adalah trusting, di mana model ini diharapkan menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua, opening, di mana menumbuhkan dan membuka sebuah motivasi atau keinginan. Yang ketiga, realizing, yaitu mewujudkan perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, interpending, yaitu saling ketergantungan dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, model Tori ini dapat diaplikasikan oleh pengembang kurikulum dengan memfokuskan diri pada perkembangan pribadi dan organisasi. Pengembang kurikulum dan para guru mengidentifikasi di mana mereka berada dalam skala kelas, sekolah, atau sistem lain, serta menerapkan panduan Tori ini untuk meningkatkan kualitas di lingkungan sekitar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Nah, di sini menurut Hamalik tahun 2013 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang menunjang untuk pencapaian implementasi kurikulum yaitu ada 4. Yang pertama, memperoleh kesempatan yang sama. Kedua, berpusat pada anak. Ketiga, pendekatan dan kemitraan. Keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Nah, di sini yang pertama yaitu perolehan kesempatan yang sama. Nah, prinsip ini mengartikan bahwa diutamakan penyediaan tempat yang mampu memperdayakan seluruh peserta didik secara adil untuk berkesempatan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang kedua yaitu berpusat pada anak. Nah, dengan adanya berpusat pada peserta didik, maka akan ada upaya untuk memandirikan peserta didik dalam bekerjasama dengan kelompok, belajar dengan diri sendiri, dan mampu menumbuhkan kemauan, pemahaman, dan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Nah, dengan adanya hal itu, perlu upaya pembelajaran yang dilakukan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan dan kemitraan. Nah, dalam hal ini berarti seluruh pengalaman belajar yang dilakukan siswa itu harus berkesinambungan antara jenjang sekolah, seperti halnya antara taman kanak-kanak kelas 1 hingga kelas 12, yang dimana kegiatan itu berfokus pada kebutuhan peserta didik. Nah, dengan demikian perlu adanya kerjasama antara mitra pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Nah, dalam prinsip ini berarti standar kompetensi disusun oleh pusat, namun dalam cara pelaksanaannya dikembalikan kembali pada pihak sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.